Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7, apa kabar? Kita ketemu lagi kali ini di pelajaran prakarya bersama Bu Ajijah di materi yang ketujuh. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus ibu ingatkan berkaitan dengan tugas pembuatan miniatur konstruksi rumah sederhana, karena sampai saat ini yang baru mengumpulkan baru 5 orang dari 36 kalau nggak salah. Jadi yang belum ditunggu paling lambat nanti sebelum kegiatan pengambilan kartu ulangan tengah semester. Insya Allah ulangan tengah semesternya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober dalam bentuk tulis, nanti akan diambil naskah oleh orang tua, kemudian nanti saat pengambilan kartu ujian dan pengambilan naskah soal, maka orang tua maka tugas miniaturnya harus dikumpulkan paling lambat atau paling terakhir. Adapun waktu mengumpulkan siang dari jam 9 sampai jam setengah 2 siang, gitu ya. Ditunggu yang belum ya anak-anak ibu. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi tentang teknik produksi budidaya tanaman sayuran. Kalau minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis tanaman sayurannya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membudidayakan tanaman sayuran tersebut. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak ibu, disimak baik-baik ya materinya. Nah, kita masuk yang pertama, sarana budidaya tanaman sayuran. Dalam melakukan budidaya tanaman sayuran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah benih atau bibitnya. Apa beda benih dengan bibit? Benih itu berupa biji atau kecambah yang kecil. Jadi benih sama bibit itu beda, nggak sama gitu ya. Kalau benih itu lebih kecil ukurannya, biasanya bisa berupa biji atau kacang. Kalau sayur itu kecambah kacangnya itu. Nah, kalau bibit biasanya berupa tanaman, sudah berbentuk tanaman tapi masih berukuran kecil ya. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah pestisida. Apa itu pestisida? Pestisida adalah bahan beracun yang digunakan untuk membunuh organisme hidup yang mengganggu tumbuhan atau ternak. Jadi sejenis senyawa kimia mengandung racun tapi fungsinya untuk membunuh serangga ya. Nah, dengan pestisida dapat meminimalisir kerusakan tanaman akibat dari gangguan serangga, organisme lain dan hama, dan memberikan banyak keuntungan bagi tanaman. Jelas dong kalau tanamannya dimakanin hama kan nanti lama-lama bolong, rusak, gagal panen jadinya. Maka perlu dilakukan penyemprotan pestisida tapi dengan ukuran dan batasan yang sesuai, tidak boleh terlalu banyak. Yang ketiga adalah pupuk. Pupuk adalah material yang ditambah pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara. Hara itu zat asam tanah yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Jadi dalam tanah itu ada yang namanya unsur hara atau unsur zat hara tanah yang fungsinya adalah untuk menyuburkan tanah gitu ya, untuk menyuburkan tanaman. Tanah tanpa zat hara maka tidak bisa ditanami tumbuhan. Contohnya seperti tanah panas yang mengandung batu bara. Nah, itu nggak bisa ditanami tumbuhan. Kenapa? Karena tidak mengandung unsur hara di dalamnya gitu ya. Question yang pertama, sebutkan 3 nama pupuk yang kamu ketahui. Jadi pupuk itu ada nama-namanya. Yang kita tahu kan pupuk urea gitu ya. Nah, ada beberapa macam nama pupuk, silakan disebutkan nanti di link pertanyaan seperti biasa. Yang keempat, ada yang namanya media tanam. Media itu berarti alat atau tempatnya untuk bercocok tanam. Berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam biasanya berupa tanah gitu ya, arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Jadi sebelum bibit tadi ditanamkan, misalnya nih kita mau nanamnya bibit kacang panjang gitu ya. Nah, biasanya yang kita pakai apa nih? Boleh tanah, boleh juga berupa arang, bisa bekas batang pakis,
bisa berupa bekas pupuk kompos, bisa juga berupa bekas pupuk kandang, bisa sabut kelapa. Sabut kelapa itu kulit kelapa yang sudah dibelah dalamnya, itu namanya sabut kelapa, sekam padi atau humus ya, tergantung maunya pakai apa. Nah, sekarang kita melakukan teknik budidaya tanaman sayuran. Yang pertama ada namanya pembibitan. Tadi ya, bibit. Yang pertama, bibit harus bersih dari benda asing. Jadi nggak boleh ada sampahnya, nggak boleh ada lumut dan yang lainnya. Jadi harus bersih dari benda yang tidak diperlukan. Yang kedua, memiliki daya kecambah minimal 80%. Jadi bibit tadi memang sudah ada ukuran atau sudah ada daunnya gitu ya, siap untuk ditanam. Ini kita pakainya bibit ya, bukan benih. Kalau benih itu bisa biji cabai misalnya, itu kan dia nggak harus tumbuh. Tapi kalau bibit dia harus ada daunnya gitu ya, minimal 80%. Jadi udah ada daunnya berapa helai gitu minimal. Kemudian yang ketiga, perlakuan terhadap bibit ada dua cara, yaitu langsung disemai atau direndam dengan air dulu kemudian disemai. Ada yang langsung aja udah ditaruhin gitu ya, ditaruhin di tanah atau di kompos tadi gitu. Ada yang harus direndam dulu dari air, nanti baru ditanam. Jadi tergantung jenis bibit tersebut ya. Yang keempat, bibit harus mendapat air yang cukup. Jelas, tanaman membutuhkan air untuk tetap hidup. Yang kelima, bibit harus diberikan pupuk dan dijauhkan dari tanaman pengganggu tadi ya, seperti hama, kemudian rumput, dan yang lainnya. Yang keenam, pemindahan bibit jika diperlukan. Jadi kalau kira-kira bibitnya tadi udah nggak bagus di tempat itu, pindahkan gitu ya sebelum ditanam. Kemudian pengolahan tanah. Nah, kalau mau bercocok tanam, maka tanahnya harus digemburkan terlebih dahulu. Tanah yang baik untuk tanaman harus terlebih dahulu digemburkan dengan cara mencongkil tanah atau menggunakan cangkul atau garpu. Jadi ternyata bukan garpu makan ya, nah, garpu tanaman tuh yang agak gede, jangan pakai garpu makan gitu ya. Nah, biasanya untuk menggemburkan tanah tersebut digali dulu, dikeluarkan sampah-sampahnya, kerikil, batuan, dan yang lainnya, sampai tanah tersebut bersih, baru kemudian ditaruh bibitnya gitu ya. Question nomor 2, kenapa tanahnya harus gembur gitu ya, buat apa sih gitu. Yang ketiga, penanaman. Nah, kalau udah bibitnya sudah ada, tanahnya sudah gembur, baru masuk ke praktek yang ketiga, yaitu penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih harus diberi jarak agar dapat tumbuh dengan baik dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam, dilarikan, atau dalam bedengan. Jadi gini, penanaman itu berarti actionnya. Bibit yang tadi udah siap nih, udah disemai, bisa enggak. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam tanah, kemudian ditutup gitu ya. Nah, syarat untuk menanam biasanya dikasih jarak, karena kan banyak. Tujuannya buat apa? Agar dapat tumbuh berkembang dengan baik. Karena kalau dempet-dempetan nanti tumbuhannya berebutan oksigen dalam tanah, ya, maka harus diberi jarak supaya dia dapat tumbuh dengan baik. Dan selain itu buat apa? Ketika tumbuhannya besar, nanti akan lebih mudah disiangi atau digunting, dipanen, dan yang lainnya, gitu ya. Dapat ditanam, dilarikan, atau dalam bedengan. Larikan itu seperti tanah yang dibuat baris-baris gitu ya, kayak di perkebunan gitu ya. Bisa juga dalam bedengan atau dalam tempat, biasanya berupa pot atau yang lain. Yang keempat, pemeliharaan. Nah, ini yang paling penting. Kalau sudah ditanam, maka harus dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Yang pertama disiram, udah pasti ya. Kemudian penyulaman. Penyulaman itu memilih benih yang mati atau tidak normal, digabungkan dengan benih yang lainnya atau dibuang. Jadi kalau kira-kira daunnya setengah udah layu tapi setengah lagi masih ada, nah itu bisa ditempel atau digabungkan, namanya disulam, ditambal gitu ya. Yang ketiga, penyiangan pemotongan daun yang rusak atau yang yang sudah layu gitu ya. Yang keempat, pembubunan. Yang kelima, pemupukan itu berarti pemberian pupuk. Keenam, penyemprotan pestisida, tadi hama ya. Yang ketujuh, pemasangan ajir atau turus untuk tumbuhan merambat atau berbatang lemah. Kalau nggak ngerti ajir atau turus tuh bambu yang didirikan gitu ya. Biasanya tanaman itu dikaitkan di bambu tersebut supaya tetap bisa hidup gitu ya. Biasanya untuk tumbuhan-tumbuhan yang merambat atau yang berbatang lemah. Yang kelima, panen. Nah, kalau udah dipelihara tinggal dipanen deh. Sebelum memanen tanaman, pastikan dulu tanaman tersebut sudah cukup umur. Jangan
Pas baru berbuah masih kecil udah mau dipanen, nggak boleh, harus dilihat dulu walaupun buah tersebut sudah terlihat seperti matang, tapi harus tetap cukup umur. Kemudian sudah berbuah dan matang dengan sempurna, jadi matangnya benar-benar sempurna. Walaupun warnanya misalkan kayak tomat nih sudah merah, tapi atasnya masih hijau, berarti nggak boleh dulu dipanen, tahan dulu sampai warnanya semua merah. Panen bisa dilakukan secara manual, bisa juga menggunakan bantuan alat, misalnya galah, ya, atau yang lain. Nah, yang ketiga, question nomor 3, apakah yang dimaksud dengan pembubunan? Ada di LKS ya, nanti dilihat aja jawabannya. Yang terakhir, pasca panen. Pasca panen ini berarti setelah panen. Yang harus dilakukan yang pertama, pengumpulan hasil panen, penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Jadi disortir. Kan udah panen nih ya. Disortir tuh artinya dipisahin, dipilihin mana yang umurnya sudah, kan ada 2 kategori tuh ya. Ada yang matang, ada yang terlalu matang. Nah, kalau yang belum matang nggak boleh dipetik, masih harus di pohon. Nah, untuk yang sudah terlalu matang biasanya nanti bisa langsung dijual gitu ya, atau bisa langsung dikonsumsi. Nah, buat yang belum terlalu matang biasanya disimpan dulu, nanti baru dikonsumsi atau baru dijual ketika sudah dalam kategori matang sempurna gitu ya. Yang ketiga, penyimpanan hasil panen di tempat bersih dengan kadar air tertentu. Kalau sayuran, maka dia kan harus ada di air supaya dia tetap tumbuh subur, tumbuh sehat gitu kan, daunnya nggak layu. Tapi terlalu banyak air juga tidak boleh. Jadi kadar airnya sesuai dengan tanaman tersebut gitu ya. Oke anak-anak Ibu, ini question nomor 4 dan nomor 5. Question nomor 4, apakah ini maksud dengan pestisida? Tadi ya. Question nomor 5, sebutkan 3 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan panen. Apa sih yang bisa bikin panen kita berhasil gitu ya? Nah, silakan dijawab nanti di link Google Form yang sudah disertakan bersama dengan video ini. Oke anak-anak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi minggu depan sebelum PTS ya, kalau nggak salah masih ada satu pertemuan lagi. Ya, masih ada satu pertemuan lagi sebelum PTS. Minggu depan mungkin Ibu akan mereview materi sebelum UTS gitu ya, jadi tidak membahas tentang ini. Nah, untuk tugas belum ada, nanti akan disampaikan setelah PTS. Cuma pesan Ibu tetap berada di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, nggak usah keluar kalau tidak perlu. Semua tugas yang diberikan gurunya dikerjakan agar mendapat nilai yang baik. Terima kasih untuk semua perhatian. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diingat ya. Syukur-syukur kamu mau iseng-iseng coba di rumah, itu lebih bagus lagi. Mengisi waktu di rumah aja ya. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.